Ferrari memiliki banyak sekali pembalap legenda dan bertalenta dari zaman mereka balapan di F1 pertama kali di tahun 50-an dan tentunya sampai saat ini juga. Dari seluruh pembalap legenda tersebut, gue akan ngebahas pembalap yang terakhir kali meraih gelar juara dunia bersama Ferrari. Yap, pasti kalian sudah tahu dong siapa yang gue bicarakan. Ialah Kimi Raikkonen. Kali ini gue akan ngebahas karir Kimi Raikkonen bersama Ferrari. Jadi karir Kimi Raikkonen bersama Ferrari terdiri dari dua periode, dari tahun 2007 sampai 2009 dan 2014 sampai 2018. Mari kita bahas dari periode 1 terlebih dahulu. Kimi Raikkonen pindah ke Ferrari dari McLaren di tahun 2007, menggantikan Michael Schumacher yang saat itu telah pensiun dari F1, sebelum dia balik lagi di tahun 2010 tentunya. Dengan harapan dia akan menjadi juara dunia setelah mengalami ketidakberuntungan di tahun 2003 dan 2005 bersama McLaren. Dan dia akan memiliki Felipe Massa sebagai rekan timnya. Kimi mengawali musim dengan baik, dengan memenangi balapan pertama di Australia dengan posisi ketiga di Malaysia dan Bahrain, 3 podium berturut-turut di opening season. Namun di tahun 2007, seorang rookie McLaren telah meraih banyak perhatian media karena performa baiknya. Rookie itu ialah Lewis Hamilton. Ia akan menjadi saingan Kimi di musim ini, dan juga ada Fernando Alonso yang merupakan rekan tim Lewis Hamilton di McLaren. Kimi hampir saja kehilangan gelar juara di tahun 2007, karena banyak orang mengira bahwa Lewis lah yang akan juara dunia, tetapi kesalahan sendiri dari Lewis di China dan juga masalah mobil di ronde terakhir Brazil membuat Kimi Raikkonen menjadi juara dunia F1 2007 dengan selisih 1 poin. Di musim 2007, Kimi memetik 6 kali kemenangan, 3 kali pole position, dan 12 kali podium. Di tahun 2008, dia akan memasuki musim itu sebagai juara bertahan. Dia akan lagi-lagi bersama Felipe Massa sebagai rekan timnya. Di musim itu, Raikkonen tidak dapat mempertahankan gelar juaranya. Malah, Felipe Massa lah yang kali ini akan bersaing untuk gelar juara dunia dengan Lewis Hamilton. Kedua pembalap ini memberikan kita title fight yang sangat mendegangkan di Brazil, di mana Felipe Massa menjadi juara dunia selama beberapa detik, dan akhirnya Lewis Hamilton menyalip Timo Glock di lap terakhir dan belokan terakhir tentunya untuk meraih gelar juara dunia. Kimi Raikkonen mengakhiri musim 2008 di posisi ketiga dengan 2 kali kemenangan, 2 kali pole position, dan 10 kali podium. Musim ini emang bisa dibilang Kimi sedikit kurang beruntung, lagi-lagi, tapi itulah sport secara umum. Di musim 2009, performa Ferrari sangat menurun akibat dari regulasi baru. Maka dari itu, Ferrari sangat kesulitan di musim ini. Dan tim seperti Brown GP dan Red Bull Racing merupakan tim yang lebih cepat dari Ferrari dan McLaren di musim itu. Kimi Raikkonen juga harus terus berjuang untuk tim karena Felipe Massa mengalami cedera serius di Hungary GP yang hampir mengakhiri karirnya. Penggantinya seperti Luca Badoer dan Giancarlo Fisichella tidak mampu meraih poin untuk tim, sehingga Kimi harus bekerja sendiri. Ia mengakhiri musim ini di posisi ke-6 dengan 1 kali kemenangan di Belgia dan 5 kali podium. Di saat inilah Kimi Raikkonen pindah ke seri World Rally Championship di tahun 2010 dan kembali lagi ke F1 di tahun 2012 dengan Lotus sampai di tahun 2013. Di tahun 2014, dia kembali ke Ferrari bersama Fernando Alonso sebagai rekan timnya. Tapi sayangnya, di musim ini Ferrari sangatlah kesulitan lagi dan lagi, di mana musim ini merupakan awal dari hybrid era. Dan sejauh ini, era hybrid selalu didominasi oleh Mercedes. Kimi tidak mampu perform dengan baik di musim ini, dan mengakhiri musim ini dengan posisi 12 di klasemen. Lalu datanglah musim 2015. Dia akan memiliki Sebastian Vettel sebagai rekan timnya, seorang juara dunia 4 kali. Di musim ini, Ferrari mengalami peningkatan pesat dari musim lalu, dengan Sebastian Vettel dan Maurizio Arrivabene sebagai tim prinsipal di dalam timnya, dan merupakan tim yang dapat menyaingi Mercedes musim itu. Untuk Kimi, dia finish di posisi keempat dengan 3 kali podium, dan bisa dibilang Vettel benar-benar nge-carry Ferrari di musim itu, dan sempat bikin Rosberg sedikit kewalahan untuk posisi kedua di klasemen. Lalu datanglah tahun 2016. Kita semua berharap bahwa di tahun 2016 mungkin Ferrari bisa saja mengalahkan Mercedes untuk pertama kali di hybrid era. Tapi lagi-lagi Ferrari kesulitan dan bahkan disalip oleh Red Bull dalam performa dan klasemen. Dan 2016 lagi-lagi dinominasi oleh Mercedes
dan Ferrari lagi-lagi tidak memetik kemenangan di musim ini. Ya, untuk Kimi sendiri, ia meraih 4 kali podium dan finish di posisi ke-6 di klasemen. Di tahun 2017, Ferrari akhirnya memiliki mobil yang dapat menyaingi Mercedes. Babak 1 musim 2017, Ferrari mampu mengalahkan Mercedes beberapa kali. Tetapi di babak kedua, ya Mercedes on fire kembali dan Ferrari gagal meraih gelar juara dunia di Drivers dan Constructors. Di musim itu, Kimi memetik 1 kali pole position di Monaco dan 7 kali podium, dan ia finish di posisi keempat. Di tahun 2018, Ferrari lagi-lagi memiliki mobil yang dapat menyaingi Mercedes, dan situasinya mirip dengan 2017. Mereka mampu mengalahkan Mercedes beberapa kali di babak 1 musim. Tetapi lagi-lagi gagal meraih gelar juara dunia karena Mercedes dan Lewis terlalu OP di babak kedua. Dan ditambah juga Ferrari banyak sekali membuat kesalahan di musim itu, apalagi Vettel. Tapi untuk Kimi, ini adalah musim terbaiknya setelah beberapa saat, karena di musim ini, dia memetik kemenangan kembali di United States Grand Prix setelah 5 tahun tidak memenangi balapan. Ia finish di posisi ketiga klasemen dengan 1 kali kemenangan di USGP yang saya sudah bilang tadi, lalu ada 1 kali pole position di mana dia memetik itu di Italian Grand Prix, dan 12 kali podium. Tahun 2018 namun akan menjadi musim terakhir Kimi dengan Ferrari, karena pada 11 September 2018, Ferrari mengumumkan bahwa mereka tidak akan memperpanjang kontrak Kimi Raikkonen dan ia akan digantikan oleh Charles Leclerc, dan itu diumumkan kalau nggak salah di 1 hari setelah Kimi memutuskan untuk meninggalkan Ferrari. Dan Kimi pun sendiri akan nge-switch dengan Charles Leclerc dan dia akan bergabung dengan Alfa Romeo di tahun 2019. Sampai sekarang di saat ini belum ada berita tentang Kimi Raikkonen akan pensiun atau enggak, tapi di saat gue buat video ini, Kimi Raikkonen masih menjadi pembalap Alfa Romeo. Bagaimana karir Kimi di Ferrari kalau menurut gua? Ya, kalau menurut gua, karir Kimi di Ferrari itu lumayan baik karena ia meraih banyak kemenangan dan gelar juara dunia di tahun 2007 bersama mereka. Dan sampai sekarang, Kimi Raikkonen merupakan juara dunia Ferrari yang terakhir. Namun, sebenarnya bisa lebih baik, apalagi di tahun 2008, di mana sebenarnya dia masih bisa bersaing untuk gelar juara, jika bukan karena beberapa ketidakberuntungan dan kesalahan sendiri seperti di Spa 2008. Bagaimana menurut kalian? Silakan berkomentar di kolom komentar di bawah dengan bahasa yang baik dan tentunya juga sopan. Ingat itu ya guys. Jangan lupa like video ini, subscribe channel gua, dan jangan lupa juga share video ini. Dan ya, I'll see you next time. Goodbye.